Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Indah Ayu, NIM 201210216 dari kelas PAIG. Di sini saya akan menjelaskan materi fikih kelas 8 tentang ketentuan zakat. Nah, teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu zakat, bagaimana hukum zakat, dan siapa saja yang boleh menerima zakat? Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian zakat. Zakat secara etimologi adalah tumbuh, suci, maupun berkembang. Sedangkan zakat secara terminologi adalah harta maupun benda yang dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan Ramadan dan diberikan kepada orang-orang ataupun golongan-golongan tertentu. Zakat sendiri ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat dan infak itu berbeda. Kalau zakat itu hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan, sedangkan kalau infak itu bisa dikeluarkan kapan saja. Nah, untuk zakat sendiri ini ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim ketika bulan Ramadan, sedangkan zakat mal adalah zakat harta benda maupun hewan ternak yang dikeluarkan pada saat telah mencapai nisab ataupun satu nisab yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Lalu bagaimana hukum mengeluarkan zakat? Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi kaum muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa saja syarat-syarat itu? Yang pertama adalah muslim, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat itu mampu, dan yang terakhir itu harta benda itu termasuk dengan harta benda yang halal. Dalil yang menjelaskan tentang zakat itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Maksudnya adalah, dalam dalil ini Allah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa sholat kepadanya, menunaikan zakat, dan juga sujud kepada Allah dan berkumpul kepada orang-orang yang sujud kepada Allah. Mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat merupakan salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa saja yang berhak menerima harta zakat? Mustahik zakat ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya ataupun mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang yang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan Allah, sebagai ketetapan dan kewajiban dari Allah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, dalam surat At-Taubah ini telah dijelaskan bahwasanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang benar-benar tidak memiliki harta benda dan dia tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah golongan ataupun orang-orang yang memiliki pekerjaan namun belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga ada amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang ataupun panitia yang mengurusi zakat mulai dari penerimaan maupun pembagian zakat. Yang ketiga adalah rikob atau hamba sahaya. Yang keempat adalah rikob ataupun hamba sahaya. Yang kelima adalah mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Yang keenam adalah ghorim, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh adalah sabilillah, adalah orang-orang yang sedang ijtihad ataupun berperang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang ataupun musafir yang dalam perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Lalu siapa saja yang tidak berhak menerima zakat? Nah, ada beberapa orang yang tidak boleh menerima harta zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya itu tidak berhak menerima harta zakat karena dia dianggap mampu dan mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, kecuali dia itu boleh menerima zakat apabila dia termasuk salah satu 8 golongan yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah keturunan Nabi Muhammad itu tidak boleh menerima harta zakat ataupun mulai dari dari keluarga Ibnu Hasyim sampai dengan Ibnu Abdul Muthalib itu tidak boleh menerima dan memakan harta zakat. Yang ketiga adalah orang-orang non-muslim itu tidak boleh menerima harta zakat. Dan yang terakhir adalah budak. Budak tidak boleh menerima harta zakat karena
Ditakutkan jika budak diberi harta zakat, maka harta tersebut ataupun zakat tersebut akan diberikan kepada majikannya, bukan untuk dirinya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.